Halo teman-teman, jumpa lagi kita di acara Kick Andy Live Instagram. Apa kabar semua? Ahmad, apa kabar? Peduli SMK. Peduli SMK ini sering juga ya ikutannya. Terima kasih ya. Ada Erli Silalahi, ada Suci Wahyu, Wiwit, Kris Saditya, Faruk, apa kabar semua? Crow, Eka Linda, ya. Terima kasih sudah mau bergabung. Ada Dana, Harry, Konco, Melaku-melaku. Sopo tuh iki Konco Melaku-melaku. Oke, apa kabar semua? Edi, Erwin, Charles, Kurniawan, Kevin, semua apa kabar? Sehat-sehat selalu. Marin, Stefanus, ya. Dan juga ada Onina dari Kick Andy juga sudah memantau juga. Ada Mayuni, Diana, Ayai. terima kasih sudah hadir. Nah, hari ini ya. Oh, Rehan, tamunya Om Andi ya. Nanti nonton Rehan. Rehan ini jago main Rubik, maksud saya Rubik. Itu kecepatannya itu bisa sampai 12 second. Pernah mencapai 3 detik menyelesaikan Rubik. Kita main Rubik itu cepat sekali ya. Nanti nonton di Kick Andy. Rehan ada di sini. Terima kasih Rehan. Salam buat mama papanya ya. Umurnya masih 12 tahun. Halo semua teman-teman. Terima kasih ya. Hari ini tamu kita spesial. Karena berkaitan dengan seseorang yang aktif sekali di media sosial dan kemudian orang mulai membicarakannya, jangan-jangan ini strategi atau manuver untuk 2024. Artinya ini calon presiden kita nanti ini kelihatannya begitu. Tapi saya nggak tahu persis nanti bagaimana tanggapan Pak Ganjar Pranowo ya. Tamu kita Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah. Bagi siapa yang belum tahu. Iya, nanti kita tanya-tanya Pak Ganjar, bener nggak ini manuver aja ini. Kegiatannya di media sosial gila-gilaan. Wah, istri saya itu followernya Pak Ganjar nih. Jadi kalau malam hari bilang, lihat nih Pak Ganjar ini, Pak Ganjar itu. Jadi saya tahu persis itu semua kegiatannya Pak Ganjar. Bukan karena saya followernya, tapi karena istri saya ini. Wah, jangan-jangan dia udah jadi tanda kutip PR-nya Pak Ganjar nih. Saya mulai curiga ini. Tapi apapun juga banyak hal yang menarik yang nanti kita akan perbincangkan dengan Pak Ganjar Pranowo ya. Karena cara pendekatannya yang unik ya. Saya pernah juga melihat bagaimana dia menyapa 2 petani yang sedang bekerja dan mengajak makan siang. Ada yang bilang itu pencitraan aja. Jangan-jangan itu memang strategi untuk supaya mengambil hati masyarakat. Supaya nanti kalau betul-betul mencalonkan diri jadi calon presiden. Sudah ada investasi begitu. Boleh orang bercuriga, boleh orang melihat dari semua sudut pandang, tapi hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan jawaban ya. Ya, dari Batam terima kasih Asmawi ya, teman-teman juga yang sudah hadir, Abdul Kudus ya hadir. Baik, nanti mudah-mudahan Pak Ganjar sudah siap jadi bisa kita ajak ngobrol. Sebentar, saya lihat-lihat dulu apakah Pak Ganjar sudah bergabung dengan kita. Karena banyak sekali teman-teman yang ingin juga bergabung untuk diajak ngobrol. Tampaknya belum ini ya. Atau sudah, sebentar saya lihat dulu ya. Sabar teman-teman ya. Karena tamu kita hari ini tamu yang spesial. Maka kita lihat apakah Pak Ganjar sudah bergabung atau belum. Ternyata belum. Atau paling tidak belum saya lihat ya. Nanti kalau Pak Ganjar gabung, mudah-mudahan saya diingatkan ya. Ada teman-teman kalau lihat Pak Ganjar udah gabung tuh Andi Noya, jangan ngomong melulu. Kita mau denger Pak Ganjar, bukan mau dengerin Andi Noya. Nggak apa-apa juga, saya juga sebagai moderator di sini. Jadi boleh marah-marahin saya ya. Nah, ini kan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang sudah disampaikan ya melalui Instagram beberapa waktu yang lalu. Oh, ini Pak Ganjar udah gabung sebenarnya sama kita ya. Maaf, saya kelewatan. Tadi lihat ada nama Pak
Ganjar Pranowo. Coba kita sapa Pak Ganjar, sudah gabung sama kita. Dan teman-teman siap-siap mendengarkan apa yang disampaikan Pak Ganjar. Apakah banyak isu-isu di luar yang nggak benar bisa diluruskan? Atau sebaliknya? Ya, akhirnya Pak Ganjar, apa kabar? Wih, sehat ini. Tambah ganteng, tambah seger. Ya, alhamdulillah lah. Paling tidak kalau pemimpin kita sehat kan kita lebih tenang untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat pandemi ini. Seperti ini. Matur nuwun, Mas. Saya manggilnya kalau sehari-hari Mas Ganjar, tapi kalau di publik ini kudu nyapa Pak Ganjar ya. Enggak apa-apa lah. Wes Mas Ganjar aja buatan apa-apa nggih. Ya, apa adanya aja lah ya. Ya. Bukan berarti tidak sopan tapi ya Ya kurang ajar lah gitu ya. ya wes kurang ajar aja nih. Mas Ganjar, matur nuwun sangat nggih. Di tengah situasi dan kondisi seperti ini, Anda saya tahu sibuk banget, tapi toh mau meluangkan waktu yang berharga. Nanti dulu jangan nuduh dulu, saya nggak sibuk kok. Tunggu dulu, ini jenggotan apa? Ono jenggote ya. Wis, sama. Lain penampilannya, tapi kita masih berada di dunia hitam dan Anda sudah di dunia putih. Ada pertanyaan soal rambut ini, nanti tak tanyain, tapi coba dibahas di depan dulu ya, karena ada bilang kenapa kok Anda lebih, aku ini tak chat ini. Kelihatan. Ngaku udah tua. Baik ya. Pertama tentu terima kasih tadi ya. Ini serius terima kasihnya, bukan basa-basi ini, karena lepas dari itu fitnah atau tidak bahwa Anda sibuk ya, saya harus bilang bahwa sebagai gubernur kalau Anda nggak sibuk ya berat nanti dimarahin banyak orang. Mau ya pura-pura sibuk kalaupun Anda nggak sibuk lah ya. Nah, omong-omong ini karena ini ada pesan dan harus disampaikan. Ucapan terima kasih nih dari teman-teman Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia YKK Semarang dan YKK di seluruh Indonesia ya. Jadi saya harus ucapkan terima kasih karena mereka bilang Anda adalah orang yang aktif sekali, datang main-main ke sana dalam situasi apapun juga Anda juga membesarkan hati mereka dalam konteks mengurangi sebentar ini. Bilangin Om Andi, setting kameranya jangan pakai mirroring, jadi nggak kebaca tulisannya. Oh, diwocong nggak ini? Oh, nggak apa-apa ya. Oke, tunggu dulu. Jadi itu ucapan terima kasih dari teman-teman di YKK ya. Saya waktu ke sana, mereka bilang, Pak Ganjar kan baru ke sini, baru menyampaikan pesan buat kami semua dan ikut mendukung. Apalagi istri Anda paling rajin. Karena saya ikutin dulu, karena istri saya kan duta anak-anak kanker itu. Oke. Sekali lagi terima kasih dari teman-teman YKK atas apa yang Anda lakukan, dan katanya tolong dong bilangin Pak Ganjar untuk ngajak gubernur lain supaya bisa seperti Anda, terutama ketika ada acara berani gundul. Kan ada acara teman-teman berani gundul. Aku udah paling berani lah tiap hari gundul. Daripada keribu. Oke. Iya, guys. Nah, sekarang pertanyaannya, ini aku mau ditanya apa gitu kan, pasti Anda bilang nggak jelas Andinoya ini. Nah gini, ini kita masuk ke demonstrasi dulu ya, yang marak di mana-mana. Nah, jadi kalau dilihat kan di media sosial kan beredar tuh, Anda lagi berdialog dengan para demonstran ya, malam-malam lagi Anda datang ke Mapolresta ya, Semarang. Nah, ini kan menimbulkan banyak pertanyaan gitu. Pertanyaan tentu bagaimana Anda melihat soal demonstrasi apalagi dengan tindakan-tindakan anarkis ya. Nah, kalau di Semarang sendiri apa yang menjadi concern Anda berkaitan dengan demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja ini, Mas Ganjar? Mas Andi, concern saya yang pertama adalah ini lagi pandemi. Jadi waktu demo itu deg-degan saya bukan gerbang saya roboh. Kalau gerbang saya roboh saya perbaiki deh, nggak apa-apa. Tapi pandeminya ini loh Mas, kita kan butuh membangun kesadaran. Oke, nggak setuju, ada cara yang lain. Tapi ketika kemudian kawan-kawan mendorong tetap harus demo, tetap ramai, berdesakan, nggak pakai masker, bergandeng-gandengan, langsung saya ngitung kalkulator saya, aduh ini besok pasti meledak, pasti ini meledak. Sebenarnya concern saya ada di situ. Concern kedua adalah
Kenapa kemudian mengajak anak-anak gitu loh. Itu loh Mas. Oke, Makanya apa yang Anda lihat? Anak-anak ini apa yang Anda maksud dengan anak-anak ini? ya anak-anak sekolah, dia ikut terlibat di sana. Saya tidak terlalu yakin apakah dia ngerti persoalannya. Terus kemudian dengan usia yang sangat muda, pastilah gampang kemudian terpancing dan sebagainya. Dan itu yang kemudian saya dikasih tahu sama teman-teman dari dinas saya, Pak Ganjar itu ada yang SMA, ada yang SMK. Loh, itu kan kewenangan saya. Kenapa mereka ikut? Ayo kepala sekolahnya tahu nggak? Loh Pak, kan sekolahnya daring Pak. Oh iya ya. Orang tuanya tahu apa enggak? Nah itu kita nggak tahu. Maka Mas pada saat diambil kepolisian, malam-malam saya dikasih tahu ada yang SMA, ada yang SMK, anak-anak, saya harus segera meluncur ke sana. Ternyata pada saat saya masuk ke Mapores, pas itu kan dikelompok-kelompokin, berjarak, begitu semuanya. Nah yang pas pertama ketemu itu, ternyata itu, ini jangan-jangan yang anak SMK. Betul Pak, iya gitu. Baru saya tanya, artinya, satu concernnya pandemi, dua, sepertinya mereka tidak semua tahu persoalannya. Jadi kami ingin mengedukasi saja, boleh, demonstrasi oke, tapi tolong ini lagi pandemi, mari kita saling menjaga, tolong kemudian caranya ada kanal yang paling aman sebenarnya. Sampai ini aja, saya nerusin mau kok. Jadi asik-asik aja gitu sebenarnya untuk bisa menyampaikan ini. Gitu, Tunggu, Mas. waktu Anda tanya kenapa kalian demo, apa jawaban anak-anak ini, tanda kutip, pelajar ini? Ya saya tanya Mas, Dek, kamu tahu nggak yang kamu demo apa? Tahu lah Pak. Apa? Itu loh Pak soal RUU. RUU apa ya itu ya? Gitu. Apa ya? Tanya temannya, apa ya? Gitu. Lupa Pak. Gitu. Lupa katanya. Artinya sebenarnya ya dia nggak ngerti gitu loh. Jadi itu kondisi awalnya. Jadi ya saya sudah menduga sih. Dugaan saya mereka tidak banyak tahu. Terus kamu ngapain? Saya habis UTS Pak. Terus kemudian nggak ada kerjaan di rumah. Terus ada rame-rame saya datang aja. Jadi hal yang sifatnya simpel tapi itu dalam bahaya. Karena saya mendapatkan informasi Mas Andi dari seluruh Indonesia, polanya sama. Pokoknya bentrok, pokoknya roboh. Dan itu terjadi di mana-mana. Lupa lihat videonya. Jadi kalau kemudian Tunggu. Ya. Anda mengatakan Anda mendapatkan informasi, pokoknya rusuh, gitu kan? Maksudnya apa ini? Saya nggak paham ini maksud Anda. Kan gini Mas, seluruh video beredar ya, saya mendapatkan di tempat-tempat lain di selain Jawa Tengah. Ya. Semua kan pagernya roboh tuh. Polanya sama persis. Kemudian di chat, maaf ya. Seluruh chatnya itu memaki, ada yang menyebut maaf kemaluan gitu kan, ada yang menyebut binatang dan sebagainya, dan polanya sama, hampir semuanya sama. Maka saya hanya menduga-duga saja, ini kok seragam sih ya orkestranya, gitu aja. Maka kalau kemudian saya melihat konteks anak-anak itu, loh ini kan jadi kawan-kawan ini bisa jadi korban semua dari keributan itu gitu. Tunggu. Artinya ada dugaan bahwa demo-demo ini ada yang menunggangi, mengendalikan, atau mengatur, begitu? Saya jelas kok. Iya, saya jelaskan, saya sampaikan nama polisi aja. Udah, itu diambil berapa? 199 Pak, oke. Kalau 199, kalau Anda bisa nanti menyelidiki, dan kemudian bisa ketahuan, yang memang betul-betul dia kelihatan banget, berdasarkan ilmu kepolisian Anda, udah tangkap terusin aja. Tapi yang lain dilepas. Artinya apa? Dengan melihat seperti ini, saya ingin aparat penegak hukum mendalami itu sampai tuntas. Sehingga suatu nggak menunggangi, biar nanti saya tidak bikin ribut lagi di publik, kita serahkan aja kepolisian untuk ngecek itu. Gitu. Nah, ini jawaban Anda menarik ini. Karena sebagian orang melihat atau mengkritisi Anda bahkan, bilang ini gubernurnya terlalu lemah, udah jelas ini anarkis, udah jelas tanda kutip, mereka melanggar hukum karena katanya nggak dapat izin. Kok gubernurnya mau datang terus dialog? Ngapain? Harusnya lebih tegas dong. Nah itu gimana itu menurut Anda? Ya itu kan kata Andi gitu kan. Kata orang-orang. Ini kata orang-orang. Ntar dulu Mas Andi. Itu justru ketika kemudian ada yang nulis surat. Ini gubernurnya udah nemuin, udah ini. Ganjar kamu kemana aja gitu. Iya saya lagi di Purworejo. Sehingga waktu bentrok rame-rame itu saya pantau terus. Sudah sampai di mana? Pak, itu gerbangnya mulai hancur. Oke, mulai apa lagi? Pak, mereka minta ditemuin Dewan. Bagaimana Dewan sudah ada yang nemui belum?
Belum ada Pak. Oke, saya telepon Setpam, cepat cari anggota dewan yang di situ ditemui. Pak, dewanya habis Pak, ini lagi di luar kota semua bahas anggaran, fine. Yang ada di situ berapa? Yang ada di situ ada 1 orang, ditemuin. Terus ada yang marah Mas. Pak Ganjar kenapa nggak nemuin? Lah kan nggak ada yang mau ketemu saya. Ntar saya GR amatnya ketemu saya dong gitu. Makanya Mas, begitu udah malam, dia diambil oleh polisi, concern saya tadi, ini ada anak-anak, maka saya cek sekaligus saya tanya. Itu makanya Senin kalau nggak salah, mereka mau demo lagi, pengen ketemu saya. Maka saya bilang beberapa, ketemunya minggu besok aja yuk sama saya yuk. Saya minggu besok kosong, maka ketemu saya undang ke rumah saya, nanti saya kasih. Dan saya, Mas Andi, udah berburu. Saya berburu, tanya pada menteri, tanya pada anggota dewan, tanya sama semua orang yang punya informasi. Alhamdulillah, Mas, sekarang datanya semua sudah ada. Sudah ada di sini. Jadi mulai pembahasan di awal agar semua bisa mengerti pada soal ini. Jadi artinya nanti Anda bisa menjelaskan lah ya kepada siapapun yang mau bertanya dengan cara yang mudah dimengerti, sederhana. Nah, dalam konteks itulah, ini saya juga sekaligus membacakan pertanyaan dari beberapa orang yang datang. Ini bukan pertanyaan saya ini, jangan curiga gitu. Yang benar. Enggak, ya serius ini. Ini kan saya bertanya, pendapat Anda sendiri mengenai Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini apa? Ini juga menjadi pertanyaan dari Fahmi Nurul. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai Undang-Undang Omnibus Law ini? Nah, Anda sendiri ada dua, pribadi. Mas. Ada 2, saya pernah anggota DPR, saya pernah di balik. Satu namanya due process of law, jadi ada proses pembuatan hukumnya. Memang itu tidak banyak orang tahu dan tidak didisklose, tidak dibuka. Harapan saya sebenarnya pada saat membahas itu semua orang tidak tahu, tapi diumumin dong, oh udah ketemu Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah udah diundang. Terus kemudian Serikat Buruh Pekerja udah diundang, ya kan? Pakar udah diundang. Terus temanya banyak, ada sekian klaster, ada soal perizinan, ada soal dunia usaha, ada UMKM, ada sertifikat halal, ada tenaga kerjanya. Nah ini yang tenaga kerja kemudian diributin. Apa yang diributin? Oh kemudian beredar isu-isu yang kemudian tidak menarik dan sebagainya, berbeda dan seterusnya. Oke, maka dari sisi prosesnya, memang masyarakat gemes karena tidak tahu, kok tahu-tahu kemudian disahkan. Tapi saya pernah memimpin pansus, memimpin panja gitu. Kalau semua kita undang memang capek banget masyarakat mengikuti. Tapi penting untuk menyampaikan kepada publik ini loh, meskipun sih saya nggak bela ya, tadi pagi saya tanya sama kesekjenan yang ada di DPR, apakah masyarakat tidak bisa melihat? Bisa kok Pak. Semua hasil keputusan rapat, resumnya di-upload di website-nya dpr.go.id. Maka kemudian langsung downloadin semua, bacain semua tadi. Nah, yang kedua, itu dari sisi prosesnya. Yang kedua dari sisi sikapnya. Kalau kemudian tidak setuju, yang mau tidak setuju saya apa? Uang saya sendiri saat itu nggak tahu detailnya juga, sama nasibnya. Maka kenapa istilah saya di depan tadi saya berburu, Mas Andi, kemudian saya cek satu persatu. Loh, ini kalau ngurus izin lama, maka dalam waktu tertentu pemerintah tidak memutuskan, otomatis izin berlaku loh. Setuju nggak? Kalau saya setuju banget. Terus kemudian biar tidak ada pungli, setuju nggak? Setuju banget. Kalau UMKM membuat usaha, terus kemudian dia harus ngurus izin, sekarang nggak perlu izin, cuma pemberitahuan. Setuju nggak? Loh saya setuju banget. Masa kayak gitu nggak setuju? Nah sekarang tidak disetujui apa? Gitu. Oh hak cuti, oh PHK. PHK masalahnya apa? Jumlah pesangonnya atau yang lain? Kan isunya kemarin PHK-nya boleh sepihak. Nggak boleh, PHK-nya kedua pihak. Jadi Mas, kalau saya dibilang, saya itu setuju dengan undang-undang ini. Ini bagus banget karena ada reformasi, tidak hanya nakernya. Nah kalau nanti klaster tenaga kerjanya tidak disetujui, mari kita susun yang tidak disetujui yang mana. Nanti Mas Andi, itu ada 35 PP dan ada 5 perpres yang mesti disiapkan. Maka detail aturannya harus ada di situ. Jadi jawaban saya itu. Gitu. Oke, kalau ini kan kesimpulannya Anda menganggap bahwa undang-undang ini baik ya, positif. Tujuannya tentu justru untuk memudahkan masyarakat. Tapi kalau demonya seperti ini, menurut Anda kenapa ya? Kok banyak juga orang yang kemudian
nolak bahkan sampai seganas itu, seanarkis itu. Kenapa ini? Kayaknya marah banget gitu loh. Ya, saya sih menyampaikan barangkali yang pertama karena proses tidak transparan. Yang kedua mungkin kita belum baca. Yang ketiga saya sudah tanya beberapa teman kenapa kalian demo. Ya solidaritas lah Pak gitu. Jadi yang berikutnya ya saya tidak tahu apa sebenarnya motif-motif yang ada. Maka penting kemarin waktu kita rapat dengan presiden semuanya, akhirnya presiden meriliskan pernyataan itu, ini loh semangatnya ini, maka semua orang kaget. Dan ada 2 orang Mas yang marahin saya melalui medsos, satu drummer dari Surabaya, yang satu teman dari Pemalang yang pernah menjadi aktivis mahasiswa. Terus tak jelasin satu-satu, loh Pak, kalau gitu bagus dong Pak gitu. Lah iya, mulanya diwacose kan gitu loh Pak. Oke, menarik. Apapun motifnya ya, mungkin ada juga yang nggak tahu, ada yang ikut-ikutan, ada yang memang sengaja bikin honor, itu oke. Nah, ini mewakili sebenarnya pertanyaan dari Iki37 ya. Bagaimana Anda menghadapi berbagai aksi yang ada di wilayah kerja Bapak terkait dengan undang-undang ini? Jadi sudah selesai ini, Anda sudah menjawab. Nah, Anda kan merupakan salah satu gubernur yang menurut saya dan menurut banyak orang juga paling aktif di media sosial. Nah, di satu sisi kan memang zamannya, tapi di lain sisi orang tetap aja bercuriga. Ini pasti ada kepentingan-kepentingan ini. Pasti ini strategi nanti untuk kemudian 2024 lah kira-kira begitu. Nah, boleh Anda jawab kecurigaan ini? Pertama tentu saya, kenapa Anda begitu aktif di media sosial? Ya gini Mas, ketika saya tiba-tiba jadi anggota DPR, ketika tiba-tiba saya jadi gubernur, teman-teman sekolah saya nanyain, itu Ganjar itu waktu sekolah bego banget loh dia. Kok bisa ya jadi DPR? Kok bisa? Tunggu, klarifikasi dulu. Emang benar itu atau itu fitnah itu? Bener Mas, bener. Oh benar. Kelihatan kan wajah saya ini wajah nggak pintar kan kelihatan kan ya? Kelihatan kan wajah saya ini nggak pintar gitu. Beda sama Andi Noya kan lain, dia belakangnya aja gambarnya buku semua, itu kelihatan orang pintar gitu kan. Tunggu dulu. Orang kalau nggak pintar, supaya kelihatan pintar, dia mematut-matutkan diri dengan propertinya. Jadi ini kalau ada buku banyak, ini supaya kelihatan pintar aja. Tunggu dulu, sebelum sampai dijawab soal media sosial, jelaskan dulu kenapa Anda memilih angle dengan foto di belakang Anda ini. Coba jelasin, apa hebatnya tokoh-tokoh di belakang ini sehingga itu menjadi angle Anda malam hari ini? Ya kalau tokohnya nggak perlu saya omongkan, ada Bung Karno dan Mbak Maimun Juber. Nah, yang mau saya ceritakan, awalnya dari lukisan, karena lukisan Bung Karno ini dibuat oleh orang Jawa Tengah yang tinggal di Bali, cat air. Jadi gambar ini sangat jarang ya, gambarnya Bung Karno ini sangat jarang. Tiba-tiba yang bersangkutan itu ngubungin banyak orang gimana cara ketemu saya, karena saya nggak kenal. Wah, agak bangga juga dong saya dicari orang gitu. Ada loh seniman yang mau ketemu saya, kan saya senang banget lah. Terus kemudian saya lihat fotonya, wow, keren banget. Nah, suatu ketika, tiba-tiba, akhirnya saya bisa dapat lah foto ini. Saya senang banget. Terus yang kedua, beredar lagi di teman saya di Bali itu, ngeliatin fotonya Mbah Mun. Nah, kemudian dari foto ini, gila fotonya detail banget, bagus, dilukis dengan cat air. Lalu yang kedua ini saya minta, boleh nggak ya saya pasang di ruang tamu saya? Gimana ya cara mendapatkan? Jadi yang pertama ini Mas, pelukisnya pengen ketemu saya, yang kedua saya pengen ketemu pelukisnya. Dan akhirnya saya bisa dapat dua-duanya, dan Mbah Mun ini, kalau Bung Karno nggak usah cerita lagi kan ya, nggak perlu lah ya, hubungan saya kira-kira bagaimana. Tapi kalau Mbah Mun ini Mas, Mbah Mun itu suatu ketika beliau, saya datangi, saya sowan ke rumahnya, agak sore mau sholat asar udah jam 5-an, jadi udah terakhir. Terus saya udah nunggu setengah jam nih. Terus kemudian santrinya bilang gini, Mbah, sholat asar dulu Mbah. Bentar, ada Mas Ganjar. Terus kedua, didatengin lagi, Mbah, sholat asar, bentar dulu. Gitu. Terus yang ketiga bilang gini, Mbah, udah sholat asar nih Mbah. Kamu aja yang imamin, saya mau sholat asar sama Mas Ganjar. Terus saya diajak ke kamarnya, dan saya makmum sendirian sama Mbah Mun. Dan itu adalah pertemuan terakhir saya. Jadi sebelum beliau ini tentu ada sejarahnya begitu. Oke, sekarang jawab medsos ya. Tunggu.
Ini karena Anda sudah menjelaskan, jadi otak-atik Gatot nih, artinya ada Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, ini kan bisa diasosiasikan dengan apa yang dicurigain orang tadi. Mbah Mun ini kan selalu kalau orang mau jadi presiden, biasanya didatengin untuk kemudian dimintain restunya, dimintain blessingnya, ya. Nah, ini kan bisa jadi otak-atik Gatotnya. Bener nih. Nah, gimana jawaban Anda? Ya, itu sebenarnya pertanyaan dari orang yang kepalanya botak aja. Kalau kepalanya Ini gondrong serius nggak ini. gitu. Itu loh, sudah kepalanya botak, ya kan, biar nggak kelihatan botak ditutupin. Terus di belakangnya bukunya banyak. Itu memang pinter otak-atik Gatotnya. Ini seperti filosof gitu ya. Udah deh, Iya, nggak ya usah. udah. Nggak usah Intinya deh. nggak mau jawab, gitu aja kok repot ya. Enggak lah. Oke, Itu kembali ke dipas-pasin media aja. sosial. Ah, Kembali ke apa media ini? sosial. Apa? Kita mau Kenapa Anda begitu aktifnya? Ini jangan-jangan hanya strategi untuk meraih suara di 2024. Nah, coba jelaskan. Ya, saya jelaskan dengan baik, Pak Dosen. Jadi begini, Oke, siap. saya itu bermedsos sudah sejak di DPR, udah lama. Dan saat itu saya bilang gini, kayaknya ke depan kita tidak bisa pakai media mainstream. Dan waktu itu saya pakainya Facebook. Nah, ketika Twitter masuk, teman-teman wartawan, saya masih ingat waktu itu, sekarang dia ada di mana, di media apa lah, saya lupa. Mas Ganjar pakainya yang anu aja, Twitter lebih cepat sekarang. Kalau Facebook itu lama. Terus kemudian oke, Facebook kemudian cara saya kelola saya pakai Twitter. Udah main terus Mas di situ. Kita udah biasa ngobrol sama teman konstituen dan sebagainya agar komunikasinya gampang. Nah setelah itu Mas, saya teruskan. Saya dipercaya jadi gubernur dan kemudian saya pada saat kampanye saat itu memang saya sudah pakai medsos. Jadi saya terusin, terus saya lembagakan. Kenapa saya lembagakan? Sekarang kawan-kawan di dinas saya semua pakai medsos. Dan kemudian saya punya dashboardnya, maka kalau dia mendapatkan laporan masyarakat, maksimum 1 kali 24 jam harus direspon. Maka kami belajar untuk bagaimana quick response, sehingga masyarakat gampang, karena dia nggak mudah datang, nggak berani datang. Kalau datang ketemu Satpol PP-nya, kumisnya kayak Mas Andi kan takut juga lari kan. Makanya kemudian pakai medsos. Jadi sebenarnya sesimpel itu udah lama. Jangan tiba-tiba nuduhnya sekarang. Itu loh cerita saya tadi. Ganjar itu dulu sekolahnya nggak pinter kok dari dewan jadi gubernur. Saya bilang, bro, lihatnya jangan sekarang, lihatnya proses dari dulu. Sama dengan bermedsos. Jangan lihat sekarang, lihatnya dari dulu dong. Jadi kita sekarang memperhatikan sekarang, karena nanti apa yang terjadi kemudian, lihat dong dari dulu. Itu kan, lagi-lagi itu pertanyaan yang kepalanya botak gitu. Oke, sebenarnya ini mewakili pertanyaan dari Ervin VTN ya. Apakah ini upaya mendongkrak nama Ganjar buat 2024 sama Prihartono Setia Wibowo? Apakah Bapak akan maju di Pilpres? Atau dijawab begini deh, nggak usah basa-basi deh kita. Anda kalau nanti apakah ditawarin atau memang ada niat sendiri, ingin nggak mencalonkan jadi kandidat presiden 2024? Nah, ini jawabannya nggak boleh diplomatik, ini harus tegas ini. Nah, ginilah, kita baca undang-undangnya yuk. Yang bisa maju presiden itu tidak perorangan. Partai politik dan gabungan partai politik itu yang berbeda. Ya, Anda Oke, ada ya? yang datang, kemudian bilang Pak Ganjar bersediakah Anda dicalonkan, kami partai mungkin 3-4 partai siap mendukung. Udah itu aja, ayo. Sorry ya, ketika saya berpartai sejak kuliah saya udah di PDI. Waktu itu PDI, belum perjuangan, sekarang PDI perjuangan. Di tempat kami, di partai kami itu nggak boleh GR-GRan. Ada survei dikit aja GR. Besok mau maju presiden? Enggak. Itu nanti Bu Mega yang tentuin, jadi nggak usah GR-GR deh, gitu kan. Terus ya wajah saya itu buat dilihat loh Mas Andi. Wajah saya itu ya wajah orang kampung, kayak gini ya kan. Udah di desa, berewokan aja udah ubanan, nggak kayak Mas Andi masih hitam gitu kan. Dicet. Nanti dulu. Ini Ganjar ngurus kopi juga nggak beres, ada demo juga nggak beres. Itu loh yang lain-lain itu lebih cocok jadi presiden gitu.
Itu lihat aja tanggapan orang-orang yang nonton acara kita, semua setuju Anda jadi presiden. Udahlah, jangan merendah-rendahkan diri gitu dong. Nggak, ini Udahlah, jangan pertanyaan nanya-nanya gitu dong. Iyalah. gini, lepas dari Anda kan gini loh, melempar tanggung jawab ini ke Bu Mega, seakan-akan pokoknya udahlah jangan GR gitu. Tapi sekarang kalau hati nurani Anda ditanya, Anda siap nggak jadi presiden? Coba jawab yang jujur dong. Enggak. Nggak apa? Nggak siap. Nggak siap. Enggak. Memalukan sekali jawaban ini. Oh, enggak apa-apa. Yang nanya juga malu-maluin kok. Emangnya di mana? Mas Andi, ntar dulu. Emangnya mau jadi presiden, jadi presiden ya besok ya. Surveinya udah tinggi. Gampang emang. Emang ngelola Indonesia gampang. Mikir gitu. Coba didengar baik-baik pertanyaannya. Ini kan kita nggak bicara prosedurnya, kita bicara hati nurani, gitu loh. Gini loh, putra Indonesia terbaik, putra Indonesia yang nasionalis kan begitu. Siapkah Anda jadi presiden? Siap. Harusnya kan gitu. Ini nggak, aku nggak siap. Jawaban macam apa itu? Ya macam gini. Ngapain juga lu nanyanya kayak gitu? Iya, nasionalis siap. Mas, jangan nanti dulu loh. Jangankan demo, jangankan medsos, soal provokasi udah biasa yang kayak gini-gini mancing-mancing panas-panas udah biasa. Tahu nggak? Ini anak saya nih Mas, anak saya itu baru masuk kuliah, ya. Dia bilang gini, kalau mau uji mental nggak usah ospek, jadi aja fans yang MU gitu. Jadi sama kalau provokasi kayak gini nggak usah terpancing gitu kan. Itu bikin panas orang. Tahu nggak, saya ngomong nggak siap, Anda marah, saya ngomong siap, wah gitu kan, nanti diadu sama itu. Alah, mudarat, tahu nggak mudarat? Pertanyaan gini ini kalau dijawab berat-berat itu mudarat, udah deh. Kesimpulannya Anda itu penakut sebenarnya. Ditantang jadi presiden nggak berani. Nanti dulu, siapa bilang saya pemberani? Saya itu sudah penakut, nggak pinter, nggak mutu. Maka Kick Andy saya kira wawancara saya keliru Anda. Udah. Oke. Jadi ini jawaban untuk pertanyaan dari Sylvia Yunita 2506. Apa Sylvia? Ya, jika dicalonkan untuk jadi RI1, apakah Bapak Ganjar Pranowo bersedia? Oh, bukan siap sekarang. Bersedia atau tidak? Sama, Mas. Nih, saya ini goeser, saya ini juga pelari. Itu bersedia sama siap itu satu paket. Maka dulu gini, bersedia, siap, baru start. Itu sama satu paket. Jadi jawabannya sama pertanyaannya. Ibu jangan Bu Silvi, jangan terpancing dengan provokasinya Andi Noya. Udah, dia itu provokator ulung. Gitu. Ini aku cuma membacain pertanyaan orang ini. Sylvia Junita. Coba Sylvia kalau dengar jawabannya, kalau mau marah-marah aja di sini Sylvia, biar dibaca sama Pak Ganjar itu. Iya, dikira aku bohong ini. Aduh, gimana? Reputasi Kick Andy itu 15 tahun aku jaga, aku pertahankan. Masa hancur hanya gara-gara wawancara dengan Mas Ganjar? Aduh, nyesel aku Anjan. Oke, pertanyaan berikutnya nih ya. Ini antara saya dan beberapa teman saya mix lah. Jadi gini, ini kan situasi berat ya, pandemi COVID ini. Kita tahu persis bagaimana mulai dari presiden, menteri, ya, gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat, lurah, semua berjuang. Semua berusaha untuk mengatasi, menanggulangi pandemi. Ini kan pekerjaan yang berat. Saya ini kadang-kadang mikir ya, apa sebenarnya enaknya jadi presiden? Apa sebenarnya enaknya jadi menteri, jadi gubernur, bupati, wali kota ini? Kok sampai ada orang bukan ada, banyak orang berebut, banyak orang bahkan berani money politics, bayar ini, suap ini, tipu kiri, tipu kanan untuk jadi pejabat. Nah, coba jelaskan, apa enaknya jadi pejabat? Nggak enak sih sebenarnya. Uang saya itu dulu pernah jadi anggota dewan, juga didorong-dorong kok. Didorong-dorong aja dulu, ada Cornelis Lee, ya ada Sony Kiraf, ya ada dari DPP saya dulu ngomong, udah maju aja gitu. Waduh, kalau maju nanti itu tadi, nggak punya duit, mesti nyokok dan sebagainya. Udah pokoknya maju. Jadi Mas Andi, 2004 saya maju anggota dewan tuh nomornya 3, masih nomor urut, tahu nggak?
Dan nggak Oke. jadi karena yang jadi hanya dua. Maka saya urutan ketiga nggak jadi. Nah ternyata yang nomor 2 jadi duta besar di Korea Selatan. Maka yang dilantik saya, bukan PAW, yang dilantik saya. Terus kemudian periode kedua saya mau maju, saya dikasih nomor 1, takut saya nomor 2 aja deh kalau boleh gitu. Enggak, kamu nomor 1, pokoknya kamu harus menang, di dapil harus beres. Ya sudah, akhirnya saya nomor 1 jadi lagi. Belum selesai, udah dibuang. Kayaknya mungkin kamu nggak becus kira-kira, nggak hebat kamu di DPR RI. Udah sana, pulang ke kampung sana, gitu. Itu pulang ke Jawa Tengah, gitu Mas. Jadi pada saat kita rapat ingin mencari siapa calon gubernur Jawa Tengah, saya ikut rapat tuh di fraksi bareng-bareng. Akhirnya beberapa orang bicara gini, Jar, kenapa nggak lu aja? Saya? Emangnya jadi gubernur gampang? Udah pokoknya lu iya aja, ntar kita nyiapin semuanya. Apanya mau disiapin? Udah strategi dan sebagainya, terus kemudian diomongin. Saya itu cuma diperintah aja untuk apa yang begitu. Maka pada saat kita mengerjakan, nah, kita asik apa enggak dengan pekerjaan ini? Saya merasa ini tugas amanahnya gitu, asik-asik aja. Maka benar tadi, mau maki-maki saya boleh. Ganjar bego, kamu nggak ngerti. Oke. Terus kemudian saya sampaikan, Pak Ganjar ngelola COVID kan nggak gampang. Anda ini gagal aja karena Jawa Tengah naik terus. Lu betul ya, siapa bilang saya berhasil? Yang berhasil itu gubernur yang hebat-hebat di tempat lain itu. Kalau saya itu paling gagal. Jadi tenang aja. Cuma bekerja melayani itu butuh ketulusan. Butuh dadanya dibuka lebar. Butuh kupingnya jangan tipis, jangan tebal. Maka butuh bercanda juga. Maka saya bilang, saya sampaikan sama masyarakat, ya saya paling enak bercanda. Kok nggak bercanda aja ubanan, apalagi bercanda gitu. Oke, ini jawabannya menarik ini. Bisa disimpulkan lain juga nih. Pertama, Anda pada dasarnya merasa nggak mampu, ya, waktu mau dicalonkan di DPR maupun jadi gubernur. Aku udah tahu nanti mau kemana pertanyaannya. Tebak aja. Nanti Loh, mau ini dilariin kan, ke... ini bukan otak-atik gatuk. Ini menganalisa pertanyaan, jawaban terusin tadi. aja. Bahwa Pasti mau aku ke ini sana. dari dulu, waktu itu aku nggak mau. Intinya kan Anda nggak mau nih, jadi gubernur nggak mau. Gitu loh, nggak mampu, Anda merasa begitu. Dan kemudian semua mendukung Anda untuk akhirnya sekarang faktanya Anda jadi. Lepas dari Anda bilang saya gubernur gagal, saya gubernur bodoh, saya gubernur apalah ya, yang tidak berhasil. Faktanya kan nama Anda itu masuk dalam kandidat. Artinya apa? Saya bisa menyimpulkan bahwa hari ini Anda merasa tidak mampu untuk jadi presiden. Hari ini mungkin Anda bilang, aku nggak pantas jadi presiden. Tapi ketika situasinya berubah dan Anda didukung, Anda diminta, artinya kan Anda pada dasarnya siap itu. Itu kan kesimpulan Alah, dari... itu kan kesimpulannya Cik Andy Loh, aja. Ya enggak, ini suka-suka berdasarkan jawaban kamu. Anda tadi. Ya suka-suka Anda mau nyimpulin sendiri kan gitu. Gini Mas Andi, ini Bapak saya Ah, almarhum ya, Bapak saya almarhum, dia bilang gini. Pada saat saya mau maju itu dia sampaikan, jangan pernah ngejar jabatan. Kalau kamu ngejar jabatan, kami pasti akan cari segala cara dengan silat yang macam-macam. Ya Pak, dalam almarhum sama ibu saya. Makanya kemudian, ya ada benernya juga Mas Andi tadi ngomong, kalau kemudian main Twitter, enggak main Twitter itu aku mau ngelayani, main medsos itu mau ngelayani, mau kasih sharing informasi. Gitu aja. Disclose, transparan, akuntabel, responsif. Katanya suruh gitu. Udah kita main dicurigain lagi. Ini lama-lama obrolannya udah deh nggak usah gitu aja. jangan dong. Ya, Ini gitu. bukan, kita kan perlu juga nih bertanya, kan ini mewakili pertanyaan orang. Tunggu, sekarang kalau tadi Anda bilang bahwa katakanlah jabatan gubernur itu bukan keinginan Anda nggak pengen-pengen amat jadi gubernur gitu kan. Tapi boleh tahu nggak, apa enaknya jadi gubernur itu? Nah, itu Gajinya pertanyaan berapa sih? jawabannya. Gaji gubernur itu berapa? Gaji dulu deh, gaji supaya kita tahu gaji gubernur itu berapa. 8.800.000. Aduh, kecil banget, mesake ya. Nanti dulu, ya tapi harus jujur, harus jujur. Iya, Ada iya, 8.800.000, terus kemudian ada tunjangan insentif penarikan pajak per 3 bulan, ya. Per 3 bulan lah, itu kira-kira sekitar mungkin per 3 bulan ada 70, ada 80 gitu ya. Oke, 78. Sekitar, 90 juta deh. Ya kira-kira Terus? mungkin sekitar itu. Ya kalau orang Itu minta untuk duit, Anda gua- pribadi ya? Itu take home pay, artinya untuk Anda
pakai sendiri, nggak ada Iya, kewajiban-kewajiban lain ya. nggak ada. Oke, Sebenarnya Mas, 90 kalau juta. Dengan tanggung ya, jawab itu masih kecil itu kalau menurut saya. Dengan tanggung jawab ya seorang udah, gubernur. nggak usah mikir duit kalau mau jadi gubernur. Kalau lu jadi gubernur udah mikir duit, udah ke laut aja. Jadi kalau ini tunggu dulu, apa lagi yang Anda dapat selain itu total 90 juta, ada lagi apa? Mobil Mas dinas itu kepala, aja. iya, Mas kepala daerah itu nggak usah mikir duit deh. Karena apa? Hidupnya itu udah dipenuhin semua sama negara. Mobilnya Apa yang Anda ada. dapatkan fasilitas? Iya kan ada. Bapak mau pakai mobil apa? Tinggal apa persetujuan dianggarin. Jadi Mas, saya dulu dikira pencitraan lagi gitu kan. Awal-awal 2013 jadi gubernur. Bapak mobilnya ini harus pengadaan baru. Oh gitu ya gitu. Bapak mau beli apa Pak? Ya mobil lama apa? Gubernur lama itu ada Land Cruiser Pak. Ada apa Toyota Crown gitu. Bapak mau beli apa? Masih bagus nggak mobilnya? Masih sih Pak. Ya udah pakai itu aja. Oh Pak ini udah dianggarkan Pak itu. Memang kalau dianggarkan harus dibeli kan nggak usah dipakai juga jadi silpa bisa kita pakai untuk tahun depan. Enggak Pak, mau Pak ini soalnya udah direncanakan. Kalau kalian yang eselon 1, eselon 2 pakai apa? Kita juga mau pengadaan Pak. Apa? Camry semua. Sorry aku sebut merek-merek gak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, nggak Terus apa-apa ya. kemudian Faktanya nggak gitu. promo. Terus kemudian gimana? Serius nih mau milih nih. Nah, ini cita-cita saya waktu di DPR. Kalau mobil dinasnya sederhana kan nggak apa-apa kan gitu ya. Maksudnya gimana Pak? Saya beliin Kijang aja deh. Loh Pak, ini anggarannya 6 miliar Pak. Hah? 6 miliar gede amat. Buat siapa? Buat Bapak, buat Pak Wagub Pak gitu. Enggak deh, kalau gitu aku beliin Kijang aja gitu. Terus akhirnya Kijang. dibeli Kijang, terus kemudian dibeliin Kijang Mas. Setelah itu akhirnya kita hanya bisa dari 6 miliar itu kita berhasil hanya menggunakan 1 miliar sekian aja. Udah dapat 2 mobil untuk 2 gubernur, untuk 2 pejabat, gubernur dan wakil gubernur. Dan akhirnya yang Camry-nya nggak jadi semua. Maka semua sekarang pejabat eselon 1, eselon 2 saya pakai Kijang semua. Dan akhirnya Saya nggak apa-apa. yakin mereka menyesal kenapa Anda jadi gubernur. Mereka nggak sempat menikmati. Jadi gini loh, harusnya kan Anda Betul, tepos betul itu. liro. Tepos Betul, liro betul. gitu loh. Kalau Anda Ah, didesa-desa seperti itu, sebenarnya ada keinginan orang lain yang Anda harus akomodasi. Anda itu kejam sekali. Anda harusnya memang. memfasilitasi anak buah dong. Iya, sebenarnya tuduhan ke saya seperti Mas Andi itu saya kejam. Enggak Mas, saya itu penuh cinta. Saya itu, aduh. Kalau cinta kasih dong, Camry kasih mobil-mobil mahal buat anak buah Anda Nah, supaya mereka happy. Anda nih, mungkin standarnya Kijang udah happy, tapi orang lain marah itu. Kalau saya bilang ini gubernur nggak benar ini gubernurnya. Masa kita makanya, disuruh naik mobil ya makanya saya senilai setuju itu? sama, saya itu sama Mas Andi setuju. Anda sudah pakai kesimpulan, saya gubernur nggak benar, saya setuju. Saya itu setuju Oh, sama Anda. Jadi udah oke, close, itu beres ya. Cuman oke. saya ini Mas, tak sampein. Bapak Ibu, Pak Sekda, teman-teman eselon 2, Anda tetap aja beli Camry nggak apa-apa. Jadi ini kan soal pilihan, soal selera kan. Anda seleranya di Camry, saya seleranya di Kijang. Udah sana beli itu. Tapi nggak mau, Mas. Mereka nggak Kak mau. Jadi yang, Wani. gini. Maka yang tidak tepos liro siapa? Justru sebenarnya saya tepos liro banget. Saya persilahkan dia beli, anggaran sudah ada. Tapi rupanya, Mas, kawan-kawan di provinsi saya itu dia jauh lebih tepos liro. Pak Ganjar kalau gitu saya nggak enak. Nggak apa-apa, enak aja kok. Saya juga asoi kok. Bahkan nanti akan dicatat dalam sejarah, mobil eselon 1 dan eselon 2-nya lebih baik dari gubernur. Kan keren gitu kan. Jadi terus kemudian nggak jadi. Aduh, Anda ini menyusahkan hidup banyak orang ini. Bupati Iya, juga akhirnya malu hati ya, dan lain-lain semua jadi iya. malu hati. Jadi Anda ini dosanya akan dicatat ini oleh malaikat bahwa Anda ternyata bikin susah banyak orang yang ingin bekerja dan mendapat fasilitas, Anda batalkan semua itu. Ini Ya, dicatat oleh malaikat. ya saya juga berdoa terus, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya karena saya tidak bisa apa namanya memberikan anak buah saya mobil yang lebih baik. Saya mohon maaf juga sholat sambil berdoa gitu. Oke, jadi Anda menyadari kesalahan Anda malam ini ya. Ya, mohon maaf saya salah, maka teman-teman silakan besok beli Camry, Anda beli Land Cruiser, ya Anda beli apa ya mobil yang lebih mahal lagi, Bentley mungkin atau Mercy, dan saya akan izinkan Anda pakai itu. Oh, Kalau kalau itu Anda kan punya nesu, kalau iki Anda nesu punya iki. hati,
gitu. Oh, kalau Baik. punya hati. Terakhirnya gini mas, ngomongnya gini, oke ya silakan ya sambil tertawa, silakan anda beli, terus terakhir beli. Itu kalau anda punya hati tahu nggak? Gitu. Ya wes, sudahlah. Kita nurut aja lah. Nah, Ya ini nurut berkaitan dengan gimana? media sosial nih, ya. Ya, Saya bukan follower Anda, ya. Jadi saya bukan mengidolakan Anda. ya sama lah Tapi sama. bojoku itu follower Anda dan dia banyak mempengaruhi saya ini. Jadi aku ini akhirnya kena racun tiap malam ini. Jadi dia kalau tiap malam itu paling suka buka-buka channel Anda ini. Terus kasih lihat, Nen lihat nih, lihat Mas Ganjar ini termasuk yang viral. Anda datang ke sawah yang ini yang ternyata itu cuma sewa, ya petaninya dapat manfaat, ya. Kemudian investor masuk dan seterusnya. Jadi kolaborasi antara rakyat kecil dengan pemilik saham itu menurut Anda sederhana sekali. Buktinya banyak sekali orang datang dan itu jadi tujuan wisata. Tapi yang dikasih lihat istri saya satu yang berkesan sampai hari ini, ketika Anda entah di mana, Anda kan suka gowes nih, saya lihat kemana-mana gowes dan seterusnya. Nah, ketika Anda sampai di satu warung kecil itu, kemudian Anda melihat ada dua petani ya, entah suami istri atau bukan, saya nggak tahu, laki dan perempuan. Anda dalam bahasa Jawa Anda sapa, apa kabar? Terus bilang, udah makan belum? Dereng katanya gitu. Ah, kalau gitu ayo ayo ikut saya makan. Terus Anda ajak makan di warung. Buat saya, karena perspektif saya melihat ini adalah dari sisi kemanusiaan, gila, mengharukan itu. Sesuatu yang menurut saya dahsyat. Tapi bisa juga ada orang yang bilang, ah itu pencitraan aja. Nah, apa yang terjadi hari itu? Coba ceritakan supaya kita semua tahu apa yang terjadi hari itu. Mas saya tiap hari goes. Saya ini aliran suami istri goes. Satu, satu saya dapat olahraganya, dua pasti saya berkeliling, tiga saya masuk kampung, empat bisa menyapa masyarakat. Jadi sebenarnya saya tuh paling senang bercanda. Coba aja kita dapat apa namanya host yang tidak ganas gitu ya, ketawa, ketiwi, rambut botak ya, janggut disemir gitu kan. Itu sebenarnya kan kita bisa canda asik, mau ngocol-ngocol bisa. Nah suatu ketika kita sepedaan, terus ada petani, Mas, sekarang harga apa sayur mayur tuh jatuh. Kemarin tuh jatuh selama pandemi. Siapa yang mau tolong? Nah, akhirnya teman-teman saya di Pemprov saya minta, Bapak Ibu, mulai besok kita iuran yuk, kita beli sayur petani langsung. Harganya jatuh Pak, berapa? Kolnya tinggal harganya berapa sih? 800 perak. Biasanya mereka jual berapa? Ya bisa lumayan sampai 6.000 Pak. Kita beli 6.000 yuk. Kita beli yuk. Nah dulu waktu bawang merah jatuh kita beli. Sampai bertonton Mas. Semua ASN beli. Cabai jatuh kita beli. Nah kemarin sayur jatuh beli. Nah suatu ketika saya lagi sepedaan berhenti. Terus saya lihat bapak-bapak itu lagi nyangkul. Saya teriak, tapi bapaknya kocak juga itu. Langsung bisa TikTok gitu loh. Pak, gimana kabarnya? Langsung pakai bahasa Indonesia aja ya daripada saya Iya, terjemahin. iya, iya. Nah terus, Pak gimana kabarnya gitu? Ya saya Pak, bagus. Oke, gimana? Sudah makan belum? Belum Pak. Gitu. Biasanya mau orang Jawa ditanyain Iya. sudah jawabnya gitu. Ini jawabnya belum. Bapaknya asik. Berhenti mas saya. Setelah berhenti, mereka ngobrol-ngobrol. Mau nggak Pak makan sama saya? Mau gitu. Ternyata Mas Andi, saya itu udah datang ke situ sebelumnya 2 kali. Ini warungnya juga asik di tengah sawah, pemandangannya indah. Nah, setelah itu, dia itu ternyata gini, waduh Pak Ganjar kan datang sini udah 2 kali. Tahu-taunya kamu sok tahu. Loh Pak, Bapak dulu ke sini. Saya kan tiap hari apa di sawah ini, karena sawahnya di depan warung itu. Ternyata dia ngitung. Berapa kali saya datang? Ada dong perasaan kita bisa ngobrol. Ya orang bilang pencitraan apa, canda ada urusan. Akhirnya saya pengen kalau saya ngobrol sama dia, biasanya keluar. Nah, disitulah kemudian saya ngerti. Dia itu cara bisnisnya seperti apa. Dia itu cara berpikirnya seperti apa. Dia itu perasaannya seperti apa. Tahu nggak Mas Andi? Waktu saya suruh makan, saya bilang, tak traktir, itu ibunya diajak. Ya, ya, ini suami istri ya? Bukan Pak. Oh saya kira suami istri gitu. Ternyata bukan. Terus kemudian dia membersihkan kaki dulu, dia merapi-rapikan diri. Kenapa?
bisa dengerin gitu. Sorry, diulang Trouble ya? dikit aja karena tadi ada telepon masuk ini. Oh, nggak apa-apa, Maaf. nggak apa-apa. Saya kira kuotanya habis, paketnya habis ya. Lanjut, lanjut. Kelihatan. Seru nih, seru Nah, tadi. Sorry, seru. Nah, Terus? setelah itu Mas, saya ajak makan bareng-bareng. Udah Bapak ambil dulu. Terus itu ada ayam, ada bebek, terus kemudian ada ikan asin. Ikan asin itu pesanan saya, sama sambal terasi saya suka. Terus kemudian makanan yang warung khas apa kampung gitu ya, masakan rumah. Enak banget tuh. Nah, setelah itu Bapak itu tak suruh ngambil. Nggak mau. Bapak aja dulu, Bapak aja dulu. Saya mau tunjukkan sebenarnya bukan saya mau pamer. Ada loh nilai-nilai ini. Tapi kalau saya mesti ikut webinar dulu, ikut IG Live-nya Mas Andi yang nggak pernah setahun sekali gitu kan. Yang seperti ini akhirnya apa? Nggak bisa kan? Yang paling gampang, pola komunikasi saya adalah ini saya rekam. Nilai-nilai kita itu ini loh. Nilai-nilai kebersamaan ini. Mas tahu nggak? Tak suruh ngambil makanan tuh, yang diambil nasinya segini. Nasinya segini, sayurnya seadanya, dia ngambil ikan asin yang saya pesan, terus kemudian dia hanya ngambil kerupuk dan dia bilang itu cukup. Lalu saya tawari, Pak ini ada ayam, ini diambil semua. Enggak Pak, ini aja cukup. Setelah itu kita kirimi lagi. Lauknya bawa sini. Saya akan kepingin sekali dan senang sekali kalau Bapak Ibu berdua itu makannya banyak dan enak. Ternyata tidak. Apa jawaban dia Mas? Boleh nggak Pak Ganjar ayamnya, bebeknya saya bawa pulang untuk anak cucu saya? Terpukul nggak hati kita? Terpukul ya Mas? Mak, jelek saya bilang, bawa semuanya, tolong dibungkus, Mbak kasih banyak-banyak. Langsung dia bilang, Pak nggak usah banyak Pak, 2 aja. Saya hanya bicara untuk pelajaran diri saya sendiri. Jangan serakah dong, kira-kira bahasanya begitu. Even itu gratis, jangan serakah dong. Jadi cerita agak seriusnya begitu Mas. Wow, keren, keren. Nah, ini walaupun kelihatannya ini pertanyaan ini salah, tapi saya tetap harus tanyakan ya. Dari Timothy Bagus. Pak Ganjar kok ketok seger, terus rahasianya pun nopo nggih. Rahasianya apa Anda kelihatan segar? Ini pertanyaan sebenarnya saya malas nanyain, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi apa yang membuat Anda merasa tetap segar, tetap apa ya, punya energi ya? Karena saya lihat Anda di tengah situasi apapun Anda tetap kelihatan ceria, happy, melayani, ya nggak pernah merasa lelah. Jadi itu rahasianya apa itu kalau ada rahasianya Itu tadi loh Mas, sudah dijawab sendiri sama Sandi, happy. Rahasianya cuma seneng. Jadi gini, kalau saya disuruh orang, dimaki-maki sama rakyat karena layanan publiknya buruk, itu saya seneng aja. Oh iya, ini masyarakat marah. Kayaknya kalau saya jadi dia juga sama deh. Ngurus ini lama, nggak pernah diurus dan sebagainya. Ini bikin apa malas. Maka begitu ada orang komplain, oh saatnya ini kita melayani. Mas saya pernah jadi dewan ya, pernah jadi eksekutif. Sama tadi pertanyaan, apa sih enaknya? Nah ini ada hubungannya. Jadi legislatif itu parle itu apa bicara ya, le parle ya gitu ya bahasa Perancisnya kalau nggak salah. Itu bicara, jadi bicara terus. Maka kalau kemudian dia marahi pemerintah, itu kenapa nggak beres? Jalannya rusak, pendidikan nggak bagus, kesehatan nggak diurus, petani kurang pupuk, itu diceritakan. Tapi marah doang, sampai udah mukanya merah. Terus pemerintah bilang, siapa besok kita tindak lanjuti, siapa besok kita tindak lanjuti, tapi nggak ada beresnya. Nah sekarang begitu saya jadi eksekutif, mimpi saya dulu, waktu saya di sana sering marahin eksekutif, hari ini saya eksekusi. Maka kuncinya apa? Ya udah seneng aja. Jadi saya dimaki-maki ya seneng. Maka kalau orang bilang sebelum orang ngomong, Pak Ganjar, Anda ini nggak becus ngurus COVID, siap, memang saya nggak becus. Apalagi Pak Ganjar menangani demo yang ngawur, mereka masih, ya siap saya ngawur, gitu aja. Pokoknya gitu. Nah sekarang saatnya saya urus mereka. Nah cara ngurus saya nggak mungkin 100%. Mungkin hanya 50%, hanya 60%. Itulah kekurangan saya. Nah saya sampaikan begitu. Tapi bagaimana? Karena seneng, saya ikuti. Hobi saya sepeda. Orang sudah mulai, sudah mulai nyinyir. Ini kelompok nyinyirismenya jalan. Jadi nyinyirismenya itu ngomong, Gubernur tiap hari sepedaan, katanya suruh olahraga. Ya saya sepedaan lah, saya sukanya sepeda. Tapi saya sepedaan mesti langsung kampanye, pakai masker, terus kemudian mengedukasi jaga jarak,
terus kemudian melihat sekolah prakteknya seperti apa, melihat layanan kantor. Itulah kerja jam 6 pagi sampai jam 9 yang saya lakukan tiap hari. Jadi dengan itu saya dapat olahraganya, bercanda. Dan Mas Andi, kalau ketemu warga bisa bercanda kayak bapak di sawah, ibu-ibu di warung, mereka bisa bercanda, itu seneng. Jadi mereka tuh kalau saya marah itu malah ketawa. Bu, pakai masker. Anda ini udah mau pakai masker, tahu nggak? Itu virusnya nyebar, udah gitu bau mulutnya kemana-mana. Wah, ketawa. Jadi dia pikir Akhirnya ini kita gubernurnya nggak pernah serius. Mas, yang serius-serius bikin stres semuanya, gitu kan. Oke, jadi itu Serius-serius bikin rahasianya ya. stres. Lepas dari kita melayani, lepas dari kondisinya berat, tapi hati harus tetap riang, ya, tetap diikuti dengan ya hidup yang apa ya, ya lebih melihat situasi dan kondisi ini memang beban, memang berat dan memang harus diatasi, tapi jangan kemudian hidup kita kayak neraka aja begitu mungkin ya. Nah, ini aduh terlalu banyak pertanyaan. Jadi saya minta maaf kepada teman-teman yang banyak sekali nanya, tapi saya ingat saya lagi cari-cari ini. Tadi siapa yang nanya? Kenapa Pak Ganjar? Tunggu. Atau saya sampaikan aja, minta maaf ya teman-teman yang bertanya, aku cari terlalu banyak nih pertanyaan. Soal kenapa Anda lebih suka memelihara rambut putih, kenapa nggak dicat? Nah, itu tolong dijawab, itu sederhana tapi penting itu. Semir rambut ya, maksudnya disemir rambutnya ya. Iya, kenapa Jadi, nggak ya, disemir? banyak orang Masa dicat gitu? Ya maksudnya ya, itulah disemir. maksudnya semir ya. Iya. Begini Mas, kemarin sebenarnya udah saya mau semir, tapi pada saat saya cari semirnya itu habis untuk nyemir sepatu, jadi nggak usah lah. Oh ini dari Tony Biniin. Mas Ganjar, kenapa rambutnya dibiarkan putih? The next Adnan Buyung ya. Tapi Anda tidak merasa kemudian perlu untuk ngecat rambut gitu? Nggak perlu ya? Menurut Anda nggak penting-penting amat rambut itu ya? Nggak penting Mas, biasa aja. Wong saya punya teman rambutnya malah nggak punya rambut aja bangga dia, botak aja bangga dia. Itu botak aja dipamerin. Padahal tahu nggak teman saya itu dulu, itu rambutnya keribu jelek gitu ya dia. Dia loh ya, tolong yang rambutnya keribu, mohon maaf saya tidak ngecek Anda. Yang saya aja sebenarnya yang temanku itu gitu. Ya, Mohon maaf, wis, yang lain. sing Maaf. waras ngalah wis. Jadi enggak Mas, jadi sekarang malah orang nanya. Jadi saya sempat iseng-iseng ya ketemu orang. Kalau saya cat rambutnya kira-kira gimana? Oh, jangan Pak, jangan Pak. Bapak itu paling ketahuan kalau rambutnya putih kan. Jadi ternyata ini ganti merek. Jadi Kalaupun pakai masker langsung ketahuan, oh ini Pak Gubernur. Ya udah aku tak copot botak kayak wis. Tapi kademen ini ada AC di sini kademen. Oke, sebagai penutup waktu kita memang terima kasih ya. Saya tahu Anda sibuk karena di sini katanya ada acara lagi. Kita punya 2 menit ini, Mas Ganjar. Bisakah ada sesuatu yang Anda sampaikan kepada siapapun yang menonton acara ini, sesuatu yang membuat kita tetap semangat walaupun situasi dan kondisinya memang berat buat kita semua ya. PHK di mana-mana, perusahaan-perusahaan yang terdampak, kesehatan, ada yang keluarga yang dia cintai pergi meninggalkan mereka selama-lamanya. Tapi dalam situasi seperti ini, adakah sesuatu yang bisa Anda sampaikan kepada kami semua, termasuk saya, lepas dari kita bercanda-bercanda, mohon maaf, walaupun Anda gubernur, kadang-kadang nggak tahu diri juga, saya lupa bahwa Anda gubernur sekarang ya, walaupun nggak pantas lagi. Coba sampaikan sesuatu yang membuat kami lebih bersemangat, optimistis menghadapi situasi dan kondisi berat seperti ini. Ini kuotanya. Silakan. Kuotanya habis lagi. Oke, monggo. Penutup, closing statement. Ya, Mas Andi, ini pandemi ini nggak ada yang tahu, semuanya nggak ada yang punya pengalaman, semuanya sulit, semua improvement. Hari ini yang dibutuhkan rasa kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, hari ini yang dibutuhkan persatuan. Mengeluh, marah pun tidak akan pernah selesai. Kalau kita bisa melakukan dengan tulus, tolonglah pada tingkat yang paling kecil. Lakukan yang paling kecil, itu akan sangat berarti. Daripada kita bicara gede yang gak karu-karuan. Semua hari ini butuh, sekali lagi, kemanusiaan. Tetangga kita tolong, kita pastikan dia masih bisa makan. Ya? Kalau kita bisa punya hati semacam itu, optimisnya bisa dibangun.
Pandemi ini adalah setting ulang besar-besaran dan riset besar-besaran. Great reset and great research. Maka kemudian kita tuh lagi ditantang untuk memperbaiki. Ada musibah iya, tapi barokah banyak. Maka kita cari yang barokah ini, kesempatan jualan online, pekerjaan baru, menyelesaikan persoalan bangsa yang hari ini tidak selesai, yang ternyata masker juga masih impor, hazmat masih impor, peralatan kesehatan belum bisa. Ini kesempatan untuk memperbaiki. Dan Indonesia itu berada pada posisi ekonomi yang tidak drastis amat, performanya termasuk negara yang bagus. Coba deh narasi positifnya kita berikan. Jangan narasi negatif terus dong. Ada kok optimisme yang bisa dibantu. Seorang Sofian yang petani di Magelang, di Semarang, dia merubah cara menjualnya menjadi online dan dia bisa mempekerjakan anak-anak hebat. Seorang ibu di Salatiga menjual produknya melalui hashtag Lapak Ganjar di IG bisa naik 350% dan dia bangga. Dia bisa menangis di depan saya. Hanya perbuatan yang kecil. Yuk kita berbuat yuk sekecil apapun untuk kebaikan kemanusiaan. Luar biasa. Matur nuwun sangat. Terima kasih Pak Ganjar, Pak Gubernur. Terima kasih untuk waktu Anda ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kami semua. Apapun jawaban Anda tadi, banyak komentar-komentar. Saya juga minta maaf pada teman-teman yang komentarnya atau pertanyaannya nggak bisa saya jawab. Tapi akhirnya kita mendoakan agar Anda tetap sehat, Anda bisa melayani masyarakat, Anda tetap bisa mendorong agar semua bangkit semangat menghadapi masa-masa yang sulit akibat pandemi. Matur nuwun sangat, sampai jumpa. Dan teman-teman, sampai ketemu di Sabtu yang akan datang. Matur nuwun Pak Ganjar, Pak Ganjar, suun, minta maaf. Makasih, salam buat keluarga ya. Nggih, matur nuwun. Ya, mohon maaf kalau ada candaan yang nggak pas. Sama-sama, minta maaf juga, asik banget. Oke, matur nuwun. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di hari Sabtu mendatang. Jangan lupa besok ada acara Ki Candy pukul 19.05. Jangan lupa nonton karena acaranya keren banget. Sampai jumpa.